Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bab 2 daripada buku skripsi dari Bang Febrianto. Bab 2, teori terjemah dan metode penerjemahan Al-Quran. A. Teori terjemah. 1. Pengertian terjemah. Terjemahan didefinisikan secara beragam rupa dengan sepenuhnya bergantung pada pandangan yang diemban oleh sang pemberi definisi. Orang mungkin memberi definisi berdasarkan pada pengalihan bentuk-bentuk dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Mungkin pula orang memberi definisi dengan menekankan terjemahan sebagai pengalihan arti dan pesan dari suatu bahasa sumber BSU ke dalam bahasa sasaran. Atau bahkan berdasarkan pada pandangan yang mengusung terjemahan sebagai suatu proses transfer budaya. Berikut merupakan petikan beberapa pendapat ahli bahasa tentang definisi terjemahan yang kerap menjadi rujukan para pelaku dan pemerhati terjemahan. Catford 1995.220 dalam bukunya A Linguistic Theory of Translation mendefinisikan terjemahan sebagai pengalihan wacana dalam bahasa sumber BSU dengan wacana padanannya dalam bahasa sasaran BSA. Di sini Catford menekankan bahwa wacana alihan haruslah sepadan dengan wacana aslinya, karena padanan merupakan kata kunci dalam proses terjemahan. Dengan sendirinya pesan dalam wacana alihan akan sebanding dengan pesan pada wacana asli. Sebaliknya, jika wacana alihan dan wacana asli tidak sepadan, wacana alihan tidaklah dianggap sebagai suatu terjemahan. Berbeda dengan Catford, Levy menekankan bahwa terjemahan merupakan suatu keterampilan di mana identitas penerjemah dapat direfleksikan dalam bentuk opininya. Levy dalam bukunya Translation as a Decision Process dikutip dalam Holidaja 1993.249 mengemukakan bahwa terjemahan adalah suatu proses kreatif yang selalu memberi kebebasan atau pilihan pada penerjemah bertali beberapa kemungkinan kesepadanan terdekat dalam membuahkan makna situasional. Lebih lanjut, Levy mengatakan sebagai suatu proses kreatif, terjemahan memberi peluang kepada penerjemah dalam bentuk kebebasan atau otonomi untuk menemukan kesepadanan yang persis menurut konteks situasi. Dengan otonomi ini, seorang penerjemah memiliki peluang yang besar dan signifikan dalam mengembangkan keterampilan dan kebiasaannya. Ya. Dia bebas untuk berkreasi menginterpretasikan apa yang telah dituliskan oleh penulis asli selama tidak keluar dari konteks. Sejalan dengan paparan Levy, Larson 1984.23 dalam bukunya Meaning Based Translation, A Guide to Cross-Language Equivalence mendefinisikan terjemahan sebagai suatu perubahan dari bentuk BSU ke dalam BSA, di mana makna harus dijaga untuk tetap sama. Dia memaparkan bahwa terjemahan terdiri atas penelusuran leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks budaya dari BSU. Menganalisanya untuk menentukan makna dan kemudian merekonstruksi makna yang sama dengan menggunakan leksikon dan struktur gramatikal yang wajar dalam BSA. Dengan kata lain, Larson mengisyaratkan bahwa terjemahan merupakan pengalihan makna dari BSU ke dalam BSA. Makna tersebut dialihkan ke dalam BSA melalui struktur semantik dan ia harus dipertahankan walaupun bentuknya berubah. Dalam buku yang ditulis oleh J.C. Catford terbit tahun
pada Oxford University Press berjudul A Linguistic Theory of Translation. Catford mendefinisikan penerjemahan sebagai the replacement of textual material in another language, the source language SL, yang diartikan sebagai penggantian bahan kenaskahan dalam satu bahasa sumber dengan padanan bahan kenaskahan dalam satu bahasa lain, bahasa sasaran. Newmark 1988.25 dalam bukunya A Textbook of Translation memandang terjemahan adalah mengungkapkan makna suatu wacana ke dalam bahasa lain seperti wacana yang dimaksudkan oleh penulisnya. Bislin 1976 seperti dikutip Surya Winata 1989 menunjuk bahwa terjemahan adalah pengalihan pikiran dan ide dari BSA ke dalam BSU, baik itu bahasa lisan maupun tulisan, baik bahasa itu sudah memiliki autobiografi, sistem tulis, ataupun belum, baik itu bahasa isyarat untuk orang-orang tuli ataupun bukan. Dalam buku Menjadi Penerjemah yang ditulis oleh Ibnu Burdah, dia mendefinisikan terjemahan sebagai suatu usaha memindahkan pesan dari teks berbahasa Arab, teks sumber dengan padanannya ke dalam bahasa Indonesia, bahasa sasaran. Definisi sederhana tersebut memuat unsur-unsur utama dalam penerjemahan, yaitu A. Bahasa sumber, al-lughah al-mutarjamatu anha atau lughatul asal. Seorang penerjemah harus mampu bernalar dan memiliki yang barangkali dapat diistilahkan dengan sebutan wawasan teknik yang memungkinkannya mengikuti setiap penalaran yang terdapat dalam teks yang harus diterjemahkan, dan memungkinkannya bernalar bagi dirinya sendiri tentang berbagai masalah yang harus dijumpainya dalam menerjemahkan. Tanpa kemampuan itu ia akan tersesat, karena tidak mungkin menerjemahkan suatu dengan layak tanpa memahaminya. Kekurangan kemampuan itu mungkin disebabkan oleh keseganan untuk berusaha berpikir sebagaimana yang dituntut kepadanya. Kesalahan penerjemah merupakan kesalahan yang serius. Jika hasil terjemahan melenceng dari apa yang ingin disampaikan teks aslinya, hal ini bisa terjadi disebabkan oleh kecerobohan, kelalaian, atau pemaksaan diri penerjemah untuk melakukan hal di luar kemampuannya. Kesalahan-kesalahan seperti ini sebenarnya masih dapat dihindari jika penerjemah mengetahui betul apa yang dikehendaki oleh teks asli, ataupun ia menolak pekerjaan yang di luar kemampuannya. B. Bahasa sasaran, al-lughatul mutarjamatu ilaiha atau lughatun naqal. Bahasa Indonesia adalah salah satu tabi yang menyerap banyak sekali kosakata dalam peristilahan bahasa Arab. Proses ini berjalan beriringan dengan proses Islamisasi dan hubungan yang intensif antara Indonesia dan Timur Tengah, yaitu Arab. Perjumpaan keduanya bukan dalam posisi yang seimbang, tetapi sebaliknya. Salah satu pihak bahasa Arab mendominasi atau mempengaruhi pihak lain bahasa Indonesia. Latar historis tersebut sesungguhnya merupakan iklim yang sangat menguntungkan bagi dunia penerjemah Arab Indonesia, sebagai akibat dari melimpahnya kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali ditemukan kesamaan kosakata di antara kedua bahasa tersebut. Di sisi lain, kondisi ini kadang-kadang justru menjebak penerjemah, sebab adanya kesamaan istilah tidak otomatis menunjukkan adanya kesamaan makna dan persepsi dari masing-masing penuntutnya. Contoh kata as-sabru yang diartikan sabar. Apabila tidak jeli dan waspada terhadap bahasa serapan semacam ini, penerjemah akan mudah menggunakan kata tersebut dalam terjemahan. Padahal oleh penutur masing-masing bahasa, pemaknaan kedua kata tersebut dipersepsikan sangat berbeda. Dalam bahasa Arab, makna dari kata sabar lebih dominan kepada aktivitas. Misalnya, sabar dalam melakukan tugas berat, sabar dalam berjuang, dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, makna dari kata sabar lebih bersifat pasif, seperti sabar menerima musibah, sabar menerima penderitaan, dan sebagainya.
Kata Arab sabar dalam banyak kasus sungguhnya akan lebih tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai teguh, tegar, atau gigih ketimbang diterjemahkan sebagai kata sabar itu sendiri. Hal lain yang lebih menarik adalah adanya perkembangan terakhir sejak peradaban Barat menggeser peradaban Islam dan muncul sebagai peradaban mayor dunia. Kekuatan Barat pun kemudian menjadi superpower. Perubahan konteks peradaban ini membawa perubahan signifikan dalam peta relasi linguistik dunia. Barat menjadi imam dan guru, sementara yang lain termasuk Arab dan Indonesia menjadi tabi pengikut. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia berada pada posisi yang kurang lebih sama sebagai tabi dari bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa-bahasa Barat, terutama bahasa Inggris. Implikasi linguistik dari keadaan ini adalah bahasa Indonesia tidak secara dominan berkiblat dan menyerap bahasa Arab semata, akan tetapi beralih kepada bahasa Inggris. Bahkan bahasa Arab sendiri juga berkiblat dan menyerap banyak istilah dan pengaruh dari bahasa Inggris. 2. Jenis-jenis terjemahan. Istilah metode berasal dari bahasa Inggris, yaitu method. Dalam Macquarie Dictionary 1982, metode didefinisikan sebagai way of doing something especially in accordance with a definite plan. Atau metode adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan rencana tertentu. Ada beberapa metode dan jenis terjemahan yang diterapkan dalam praktik menerjemahkan. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor. 1. Adanya perbedaan beberapa sistem antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. 2. Adanya perbedaan jenis materi teks yang diterjemahkan. 3. Adanya anggapan bahwa terjemahan adalah alat komunikasi. 4. Adanya perbedaan tujuan dalam menerjemahkan suatu teks. Dalam proses menerjemahkan yang sesungguhnya, keempat faktor tersebut tidak selalu berdiri sendiri, dalam artian bahwa ada kemungkinan seorang penerjemah menetapkan 2 atau 3 jenis penerjemahan sekaligus dalam proses penerjemahan sebuah teks. Pada umumnya, terjemahan terbagi atas 2 bagian besar, terjemahan harfiah, literal translation, dan terjemahan yang tidak harfiah atau bebas, non-literal translation, dan free translation. Pembagian terjemahan juga dapat dibuat berdasarkan definisi yang digunakan Larson 1984. Misalnya, membagi terjemahan menjadi terjemahan yang berdasarkan makna, meaning based translation, dan terjemahan yang berdasarkan bentuk, form based translation. Yang harfiah adalah terjemahan yang berdasarkan atau mengutamakan bentuk menurut Larson, dan yang bebas dapat disepadankan dengan terjemahan berdasarkan makna atau yang mementingkan makna. Nidan dan Taber 1969 membagi terjemahan ke dalam terjemahan yang harfiah dan yang dinamis. Kurang lebih ada 8 metode penerjemahan yang sering digunakan dalam proses penerjemahan. Masing-masing metode memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga penggunaan metode tersebut harus disesuaikan dengan kepentingan dan praktik penerjemahan yang akan dilakukan. Kedelapan metode tersebut adalah: 1. Penerjemahan kata demi kata. Proses penerjemahan dalam metode ini biasanya kata-kata teks sasaran langsung diletakkan di bawah versi teks sumber. Secara umum, metode ini dipergunakan sebagai tahapan pra-penerjemahan dalam menerjemahkan teks yang sukar dipahami mekanisme bahasa sumbernya. Dalam proses penerjemahan, metode ini dapat terjadi pada tahap analisis atau tahap awal pengalihan. Namun, metode penerjemahan semacam ini mempunyai kegunaan dan tujuan khusus, dan di Indonesia metode ini tidak lazim digunakan. Contoh: Ainal kitab alladzi ashtarahu Ahmadu amsa. Artinya, di mana kitab yang membelinya Ahmad kemarin? 2. Penerjemahan harfiah. Metode penerjemahan harfiah ini biasa disebut sebagai penerjemahan faithful translation. Hal ini didasarkan pada konsepsi bahwa penerjemahan hendaknya berlaku setia atau sejalan dengan naskah aslinya.
Metode ini dapat digunakan untuk membantu penerjemah melihat masalah yang harus diatasi. Contoh, yastariyat tajir al-hasolati zara'iyah, artinya membeli pedagang hasil pertanian. 3. Penerjemahan setia. Dalam metode ini, penerjemahan dilakukan dengan mencoba memproduksi makna kontekstual teks sumber TSU dan masih dibatasi struktur gramatikalnya. Penerjemahan ini sangat berpegang teguh pada maksud dan tujuan teks sumber TSU, sehingga hasil terjemahan dengan menggunakan metode ini akan terlihat kaku dan seringkali terlihat asing. Metode ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu penerjemah dalam proses awal pengalihan. Contoh, liyasta'dzankum alladzina malakat aymanukum, artinya agar dia memohon izin kamu yang telah memiliki dia tangan kananmu. 4. Penerjemahan semantis. Berbeda dengan penerjemahan setia yang kaku dan tidak kenal kompromi dengan kaidah teks sasaran TSA, penerjemahan semantis lebih fleksibel dan harus mempertimbangkan unsur estetika teks bahasa sumber PSU dengan mengkompromikan makna selama masih dalam batas kewajaran. Selain itu, kata yang hanya sedikit bermuatan budaya dapat diterjemahkan dengan kata yang netral dan istilah yang fungsional. Contoh, wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Artinya, barang siapa mengambil kekufuran sebagai pengganti keimanan, ia tersesat dari jalan yang benar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 108. 5. Adaptasi termasuk saduran. Adaptasi merupakan metode yang paling bebas dan paling dekat dengan PSU. Istilah saduran dapat dimasukkan di sini asalkan penyadurannya tidak mengorbankan hal-hal penting dalam PSU. Biasanya metode ini dipakai dalam penerjemahan drama atau puisi yang mempertahankan tema, karakter, atau alur. Tetapi dalam penerjemahan terjadi peralihan budaya BSU ke budaya BSA, dan teks asli ditulis kembali serta diadaptasikan ke dalam BSA. Contoh, hainama anaro hainama amarona badarna, artinya mumpung padang rembulane, pakai bahasa Jawa ya, mumpung terang bulannya, bahasa Indonesianya. 6. Penerjemahan bebas. Metode ini merupakan penerjemahan yang mengutamakan isi dan mengorbankan bentuk teks BSU. Biasanya, metode ini terbentuk sebuah parafrase yang dapat lebih panjang atau lebih pendek dari aslinya. Metode ini sering digunakan di kalangan media massa. Metode ini mempunyai kegunaan yang sangat khusus. Seorang penerjemah harus berhati-hati dalam memilih metode ini sebagai metode penerjemahannya, serta memikirkan kapan dan apa tujuan penerjemahannya. Contoh, jami'i ma yanshar fil majalah ya'bar ar-ro'a katabaha wala ya'bar bidharurah ar-ro'al majalah, artinya isi di luar tanggung jawab percetakan. 7. Penerjemahan idiomatik. Metode ini bertujuan memproduksi pesan dalam teks PSU, tetapi sering dengan menggunakan kesan keakraban dan ungkapan idiomatik yang tidak didapati pada versi aslinya. Dengan demikian, banyak terjadi distorsi nuansa makna. Contoh harusnya ya, contoh. Al-malul haram la yadum, artinya harta haram tidak akan bertahan lama. 8. Penerjemahan komunikatif. Metode ini mengupayakan reproduksi makna kontekstual yang demikian rupa, sehingga aspek kebahasaan maupun aspek isi langsung dapat dipahami oleh pembaca.
Oleh karena itu, versi TSA-nya pun langsung bisa diterima. Metode ini memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi, yaitu khalayak pembaca dan tujuan penerjemahan. Contoh, mata zauji Fatimah qabla sa'atain. Qabla sa'atain. Artinya, suami Fatimah meninggal dunia 2 jam yang lalu. Kita lanjut. 3. Proses penerjemahan. Proses terjemahan, das Übersetzen, the translating, seperti yang dikatakan ilmuwan bahasa dari Jerman G. Jaeger 11.2/1994, adalah transformasi teks dari satu bahasa ke teks bahasa lain tanpa mengubah isi teks asli. Jadi terjemah adalah jenis transformasi antar bahasa yang berbeda dengan jenis transformasi intrabahasa, yakni transformasi yang terjadi di dalam bahasa itu sendiri. Secara skematis, proses penerjemahan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini gambarnya, teks PSU dan sebagainya seperti ini. Teks PSU, sumber, teks PSA, analisis, pemahaman, pesan dalam PSU, proses, transfer, padanan, pesan dalam PSA, rekonstrukturisasi teks PSA. Dengan demikian, proses penerjemahan dapat diterangkan dengan lebih jelas, yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap analisis dan pemahaman. Struktur lahiriah dan pesan dalam PSU dianalisis menurut hubungan gramatikal, makna atau kombinasi kata-kata, serta makna tekstual dan makna kontekstual. Ini merupakan proses transformasi back transformation. 2. Tahap transfer. Materi yang sudah dianalisis dan dipahami maknanya diolah oleh penerjemah dalam pikiran batin dari PSU ke dalam PSA. Hal ini masih merupakan proses batin. 3. Setelah diperoleh padanan makna dalam PSA, maka penerjemah mencari padanan kata, ungkapan, atau kalimat yang tepat dalam PSA. Pada tahap ini, penerjemah perlu menstrukturkan kembali yang sesuai dengan kaidah-kaidah PSA. 4. Pada tahap terakhir, telah diperoleh padanan yang paling cocok. Di dalam penerjemahan teks yang sederhana, proses seperti digambarkan di atas terjadi dengan sederhana dan cepat. Tetapi di dalam penerjemahan teks yang kompleks ataupun penerjemahan ungkapan atau istilah yang suka dicari padanannya, proses tersebut dapat berlangsung berkali-kali dengan disertai pertimbangan dan revisi hingga diperoleh padanan yang paling tepat. Dalam proses transformasi terjemahan, kita selalu dihadapkan dengan dua teks bahasa asli dan teks bahasa terjemahan. Setiap satuan bahasa dalam setiap bahasa mengandung dua sisi atau tingkat pengungkapan, level of expression, dan tingkat isi, level of content. B. Metode penerjemahan Al-Quran. Ada beberapa metode terjemahan Al-Quran yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Di antara metode-metode tersebut adalah: 1. Metode penerjemahan Al-Quran sistem 100 kali pandai. Metode terjemahan Al-Quran ini mulai diterapkan dalam upaya penerjemahan Al-Quran sejak tahun 1973. Metode ini pertama kali ditemukan oleh Syekh Haji Datuk Tombak Alam. Menurut metode ini ada 4 tahapan dalam penerjemahan Al-Quran, yaitu: A. Menerjemahkan secara harfiah dan menurut langgam susunan bahasa Arabnya, yang tentunya berbeda dengan susunan bahasa Indonesia. B. Menerjemahkan Al-Quran dengan susunan bahasa Indonesia yang baik dan menambah kata-kata yang tidak ada bahasa Arabnya. C. Membuang beberapa kata yang ada dalam Al-Quran dalam terjemahan. D. Menggeser atau menyusun kalimatnya dalam terjemah untuk dapat menghasilkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Metode penerjemahan Al-Quran sistem 40 jam. Sistem 40 jam. Mengapa harus sistem 40 jam? Hal ini disebabkan karena sistem ini diharapkan masyarakat bisa menguasai
Diharapkan masyarakat bisa menguasai suatu kajian materi tertentu dan setiap jenjang yang dapat dijangkau dalam durasi waktu 40 jam. Sebagaimana materi-materi kajian yang lain. Kajian terjemah ini dapat pula diberikan 2 kali dalam setiap minggu dan durasi waktu masing-masing 90 menit. Berarti setiap 3 jam, setiap minggu 3 jam, dengan demikian setiap bulannya 12 jam. Jadi dalam waktu 3 bulan 12 kali 3 jam sama dengan 36 jam, kemudian ditambah 4 jam lain sebagai langkah untuk mengadakan evaluasi secara umum. Dengan demikian, satu paket yang bermuatan 1 juz Al-Quran, misalkan juz 1 kurang lebih terdiri dari 3624 kosakata. Setelah dibagi per ayat dalam setiap kali tatap muka, akan dapat direalisasikan dalam waktu 40 jam itu. Ditambah dengan diadakan evaluasi di akhir setiap tatap muka yang bukan saja berfungsi untuk memantapkan materi kajian yang diterima, tetapi juga bisa menimbulkan motivasi untuk berkompetisi antar peserta itu sendiri. 4. Metode penerjemahan Granada sistem 4 langkah. Metode Granada ditemukan oleh Solihin Bunyamin Ahmad, LC, melalui pengalaman mengajar yang cukup lama dan semangat untuk bisa mencetak peserta didiknya menjadi pandai lebih cepat dibanding waktu yang dihabiskan untuk belajar menggunakan metode lain. Ketika seorang santri mengeluh akan susahnya mempelajari bahasa Arab, dia mengatakan bahwa itu merupakan hal yang mudah. Padahal saat itu dia masih merasa kesulitan mengenal perubahan kata dan kedudukan kata dalam bahasa Arab. Dengan hidayah Allah, dia memaparkan beberapa poin untuk meyakinkan santrinya bahwa bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa yang paling mudah dipelajari. Di antara poin itu adalah 1. Komponen dalam bahasa Arab hanya ada 3, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf bermakna. 2. Ciri-ciri kata benda secara garis besar hanya ada 3, yaitu diawali alif lam al, ada tanwin, dan diawali oleh huruf mim. Ya, ini yang tanwin berarti di belakang. Adapun kata yang menunjukkan nama orang, binatang, kota, alam lain atau nama pekerjaan itu pasti kata benda. 3. Kata kerja terbagi menjadi 3, yaitu kata kerja bentuk lampau KKBL disingkat. B. Kata kerja bentuk sedang akan atau kebiasaan KKBSAK singkatan juga. C. Kata kerja bentuk perintah KKBP singkatan tentunya. 4. Huruf bermakna adalah huruf yang memiliki makna. Ciri-cirinya adalah jika ia bukan kata kerja dan juga bukan kata benda tetapi memiliki makna, maka ia adalah huruf seperti A, artinya apakah. Dia juga Beliau juga mencoba meyakinkan santrinya bahwa dengan seizin Allah dalam waktu singkat mereka akan bisa menerjemah secara harfiah. Mereka juga akan bisa menerjemah secara maknawiyah dengan latihan yang serius dan istiqomah. Selain itu, beliau juga menganjurkan agar santrinya mendalami bahasa Arab di lembaga-lembaga bahasa Arab terdekat, karena metode Granada bukanlah metode yang sempurna. Metode Granada hanya bisa digunakan untuk menerjemahkan teks-teks Arab yang berharokat, sedang dengan mempelajari bahasa Arab di lembaga-lembaga bahasa Arab, mereka akan dididik untuk dapat bercakap-cakap, bahkan membaca literatur dan menulis dengan bahasa Arab yang tak berharokat. Ya, kita tutup sampai bab 2 dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk bab 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.